Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya tetap semangat dan yang paling penting semuanya dalam kondisi sehat. Ya, pagi ini kita akan kuliah pertemuan terakhir untuk teori motor listrik. Nah, pada pertemuan terakhir ini, saya mencoba membuat ringkasan materi kuliah teori motor listrik dari pertemuan yang pertama kemarin sampai pertemuan ke-15 kita. Nah, hari ini adalah pertemuan ke-16 yang merupakan pertemuan terakhir. Tidak terasa, sudah 16 pertemuan. Saya senang sekali karena teman-teman tetap semangat untuk terus belajar, untuk mengembangkan diri demi masa depan teman-teman yang lebih cerah. Nah, saya akan memulai penjelasan untuk ringkasan materi kuliah teori motor listrik. Nah, pada awal pertemuan kita sudah mendengarkan, sudah menyepakati bersama inilah tujuan akhir dari perkuliahan motor listrik kita. Inilah kompetensi akhir yang nantinya harus Anda miliki setelah Anda menyelesaikan kuliah motor listrik. Yang pertama tentunya teman-teman setelah menyelesaikan kuliah teori motor listrik bisa menjelaskan cara kerja, spesifikasi, kelebihan dan kekurangan dari motor-motor listrik, misalnya motor DC, motor AC 3 pas, motor AC 1 pas, motor stepper maupun motor servo. Yang kedua, teman-teman mampu mengendalikan, di mana teman-teman mampu menggambar rangkaian untuk pengendali, mengatur parameter, dan memprogram PLC, ya, untuk kendali pakai PLC, guna pengendalian motor listrik, baik motor DC, motor AC 3 pas, motor AC 1 pas, motor stepper, ataupun motor servo. Dan yang terakhir, teman-teman mampu memilih motor listrik yang tepat untuk suatu aplikasi mekatronika tertentu di industri. Ya, ini adalah materi motor sizing. Jadi inilah goal kompetensi yang nantinya Anda miliki setelah Anda menyelesaikan kuliah teori motor listrik. Tentunya teman-teman masih tetap harus mengembangkan diri karena motor listrik ini merupakan aktuator yang paling banyak aplikasinya di industri, sehingga penguasaan tentang motor listrik, bagaimana mengendalikan, bagaimana karakteristiknya, juga bagaimana memilih, ini sangat penting buat teman-teman nantinya di masa yang akan datang. Oke, nah motor listrik itu adalah salah satu aktuator dalam sistem mekatronik kita. Aktuator itu apa? Aktuator itu adalah sebuah peralatan yang fungsinya untuk menggerakkan suatu mekanisme tertentu. Jadi dalam sistem mekatronik kita, kalau Anda lihat, ini ada mekanik, ada elektrik, ada komputer. Nah, aktuator ini posisinya ada di sini, di mana dia akan memberikan aksi supaya mechanical system kita itu bergerak. Nah, aktuator itu terbagi menjadi elektrik, dalam hal ini kita fokus di motor listrik. Yang kedua adalah pneumatik, menggunakan angin bertekanan. Yang ketiga adalah hidrolik, menggunakan oli bertekanan. Nah, ada juga aktuator-aktuator lain yang di sini juga aplikasinya ada beberapa di industri, misalnya solenoid atau smart wire. Nah, itu adalah aktuator, saya kelompokkan menjadi aktuator lain-lain di sini. Ya, nah ingat bahwa motor listrik ini nantinya adalah merupakan aktuator yang akan memberikan gaya, memberikan tenaga supaya mekanisme kita itu bergerak. Nah, pertama yang harus kita pahami, karena aktuator itu kan banyak, terdiri dari elektrik, pneumatik, dan hidrolik tadi, ya. Maka saat nanti kita ada di industri, di lapangan, misalnya kita akan membutuhkan satu gerakan tertentu, maka
Pertama kali yang perlu kita lakukan adalah memilih aktuator yang tepat. Nah, tentunya dari yang skala besar, skala menengah, sampai ke detail-detailnya. Skala besar itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita pilih mau pakai yang elektrik, mau pakai yang pneumatik, atau mau pakai hidrolik. Ya, jadi ini ada satu kasus di industri, misalnya untuk menggerakkan belt conveyor. Oke, belt conveyor saya itu baiknya pakai aktuatornya elektrik, motor listrik, atau pneumatik, atau hidrolik. Nah, untuk memilih itu, di sini sudah diberi panduan pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, kita harus tahu sistem yang ada di industri kita itu gerakannya berputar atau gerakannya translasi, rotasi atau translasi. Kalau gerakannya itu rotasi, maka yang paling simple dan powerful Anda memilihnya aktuatornya adalah elektrik atau motor listrik di sini. Kenapa? Karena motor listrik itu gerakannya juga sudah berputar. Sehingga saat Anda membutuhkan gerak putar, maka motor listrik tinggal Anda tempelkan di sistem Anda, maka otomatis sistem Anda langsung bergerak berputar. Anda pakai pneumatik bisa, bisa. Anda pakai hidrolik bisa, bisa. Tetapi di sini pneumatik ini tidak efisien. Ya, kenapa tidak efisien? Karena apa? Saat kita pakai pneumatik, untuk gerakan putar kita pakainya motor pneumatik. Nah, motor pneumatik di sini butuh angin bertekanan. Nah, angin bertekanan itu berarti membutuhkan kompresor. Kompresor digerakkan oleh motor listrik. Ya, jadi untuk memperoleh angin berputar tadi, Anda itu sebetulnya membutuhkan jalur yang cukup panjang. Butuh angin bertekanan, butuh kompresor butuh motor listrik di situ. Ya, maka dikatakan tidak efisien. Kalau hidrolik, Anda bisa, tetapi hidrolik atau motor hidrolik itu kecepatannya rendah. Kelebihannya memang torsinya itu sangat besar. Maka ini aplikasinya kalau Anda butuh rotary movement dengan torsi yang sangat besar, ya, ruangan Anda itu terbatas, maka Anda pilihnya pakai motor hidrolik. Ya, di sini motor hidrolik berarti butuh oli bertekanan berarti butuh pompa berarti digerakkan oleh motor listrik. Sistemnya seperti itu. Ya, oke. Jadi sebelum Anda memilih mau pakai elektrik, pneumatik atau hidrolik, Anda lihat dulu dari sistem Anda ini gerakannya berputar, gerakannya linear, gayanya bagaimana, akurasinya bagaimana, biaya untuk power supply-nya bagaimana, dan keterpengaruhan terhadap lingkungan itu bagaimana. Ya, nah dari pertanyaan ini kita bisa mengelompokkan. Pertama, kalau kelompok saya sekarang harus pakainya motor listrik. Ini adalah pilihan saya. Nah, nanti yang berikutnya motor listrik itu kan jenisnya ada banyak. Nah, baru kita memilih motor listrik yang mana. Motor DC, nah motor DC juga ada banyak. Nah, motor DC yang mana? Gitu ya. Motor DC yang paralel. Kalau motor DC yang paralel, dayanya berapa? Kecepatannya berapa? Nah, itu baru nanti dipilih aktuator yang tepat untuk sistem kita. Jadi itu kira-kira gambaran tabel ini itu bagaimana bisa mengelompokkan aktuator yang tepat elektrik, pneumatik, atau hidrolik berdasarkan pertanyaan yang ada di sini. Nah, motor listrik itu outputnya berupa apa saja? Anda bisa, motor listrik itu menggerakkan rack and pinion kalau Anda membutuhkan gerakan linear. Ya, ini pinionnya, ini racknya. Anda bisa gunakan motor listrik untuk menggerakkan ball screw atau lead screw. Anda bisa menggerakkan motor listrik bisa menggerakkan untuk roller atau feeder, misalnya untuk suplai kertas, suplai lembaran baja dan sebagainya. Anda bisa juga belt conveyor, ya, untuk motor listriknya. Kemudian Anda bisa ball screw untuk naik turun. Ini lifter. Kemudian turntable,
kemudian AGV atau troli yang ada di sini. Ini aplikasi-aplikasi motor listrik yang ada di industri itu kira-kira seperti itu. Ada juga untuk fan, ada juga untuk pompa, ya. Itu semuanya aktuatornya pasti motor listrik. Nah, ini adalah kelompok-kelompok gerakan apa saja atau mekanisme apa saja yang nantinya gerakannya itu biasanya menggunakan motor listrik. Oke. Nah, motor listrik, ya, kalau kita fokus sekarang motor listrik itu terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama adalah motor AC, kedua adalah motor DC, yang ketiga adalah motor spesial kita namakan. Motor AC itu terbagi menjadi sinkron dan asinkron atau induksi. Induksi ini terkenalnya motor asinkron atau motor sangkar tupai. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 1 pas atau 3 pas. Sedangkan motor DC, ya ini brush DC, ini terdiri dari seri, campuran, atau paralel atau shunt. Ya, masing-masing ini mempunyai karakteristik yang berbeda sesuai nanti kebutuhan aplikasi kita. Dan kalau motor spesial, ini adalah motor universal, yaitu motor listrik yang bisa dihubungkan ke sumber AC maupun sumber DC. Brushless DC motor, yaitu motor DC tanpa sikat. Kalau di sini kan motor DC-nya ada sikatnya untuk menghubungkan kumparan yang ada di rotor. Nah, sikat ini selalu bergesekan sehingga lama-lama habis. Maka motor DC ini maintenance cost-nya tinggi. Nah, brushless DC ini tanpa sikat sehingga dia maintenance cost-nya rendah. Nah, tetapi harganya memang agak lebih mahal dibandingkan motor DC sikat karena di sini ada kontrolnya untuk melihat posisi dari rotor. Kemudian ada stepper motor dan servo motor. Nah, stepper motor dan servo motor di sini ini digunakan jika kita membutuhkan untuk positioning. Ya, untuk positioning yang fleksibel, maka pilihan kita adalah stepper atau servo motor. Nah, ada pertanyaan di sini. Maka apa diperlukan berbagai jenis motor listrik? Apakah tidak cukup hanya menggunakan satu jenis motor listrik saja? Ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau motor listrik itu jenisnya hanya satu. Bisa digunakan untuk semuanya. Harganya berapa di situ? Tentunya harganya sangat mahal dan tidak efisien. Ya, tidak efisien. Jadi maka nanti tergantung kebutuhan kita akan memilih motor listrik yang tepat itu motor listrik yang mana. Misalnya, kalau kasus kita, sumber listriknya itu adalah sumber listrik DC. Misalnya dari aki, dari baterai, atau dari solar cell. Maka motor listrik jenis apa yang paling sesuai? Tentunya adalah motor listrik DC. Karena apa? Sumber listrik kita sudah DC. Sehingga lebih cocok, lebih tepat, lebih mudah, lebih simple kita menggunakan motor listrik DC. Maka di dalam mobil Anda ada wiper. Ada untuk power window. Ada untuk central lock. Ada untuk penyemprot air pada wiper. Ada electric starter. Semuanya pasti pakainya motor DC. Karena apa? Di mobil Anda itu sumber listriknya adalah aki. Dan aki itu sumber listrik DC. Jika dibutuhkan posisi yang tepat, selain torsi dan kecepatan, motor listrik jenis apa yang paling sesuai? Untuk posisi, maka kita pakainya adalah motor stepper atau motor servo. Ya. Jika kebutuhan akan gerakan di industri sangat banyak dan bervariasi, torsi, kecepatan, jenis, dan sebagainya, apakah bisa dipenuhi dengan hanya satu jenis motor listrik? Tentunya tidak bisa. Ya, cost-nya sangat mahal. Maka dibutuhkan banyak jenis motor listrik dan kita harus memilih motor listrik yang tepat untuk aplikasi kita. Aplikasi satu mungkin tepatnya pakai motor listrik jenis satu.
aplikasi 2 mungkin tepatnya motor listrik jenis 2, misalnya AC 3 pas dan sebagainya. Nah, motor listrik tadi, ini motor DC. Ini kira-kira komponen-komponen dari sebuah motor DC itu adalah ini. Nah, di rotornya ini ada kumparan, butuh listrik. Maka di sini ada komutator dan brush. Nah, brush dan komutator inilah yang nantinya menghubungkan listrik dari luar kita ke kumparan di rotor. Sehingga karena ini selalu bergesekan, maka brush ini lama-lama habis, sehingga harus diganti secara periodik. Prinsip kerjanya adalah ini. Ya, gaya Lorentz. Jadi kalau ini ada arus, ini ada medan magnet, maka akan muncul gaya F di atas. Nah, gaya F di sini akan membuat motor menjadi rotor berputar. Nah, jenisnya ada seri, di mana kumparan rotor dan kumparan stator di sini dihubungkan secara seri. Paralel berarti kumparan rotor dan kumparan stator ini dihubungkan secara paralel. Kalau gabungan atau campuran, maka kumparan stator itu dibagi 2, ada yang dihubungkan seri, ada yang dihubungkan paralel. Nah, kalau di sini kita tidak pakai kumparan, misalnya statornya pakai magnet permanen, maka ini permanen magnet DC motor. Nah, masing-masing ini mempunyai karakteristik. Ya, tentunya saat kapan Anda memilih motor listrik di sini, ini adalah sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, motor DC ini memang aplikasinya sudah mulai banyak digantikan oleh motor AC 3 pas atau AC 1 pas. Karena adanya perkembangan elektronik komputer untuk pengendalian motor AC 3 pas maupun AC 1 pas ini jauh lebih mudah sekarang. Sehingga motor listrik ini banyak digantikan dengan motor AC 3 pas. Motor brush DC di sini. Ya, karena apa? Karena maintenance cost-nya brush tadi ini sangat mahal, harus periodik diganti. Nah, ini biasanya sekarang digantikan oleh tadi motor AC 3 pas atau motor AC atau brushless DC. Ya, atau brushless DC. Kalau AC 3 pas, di sini rotornya itu hanya berupa batang-batang besi. Sehingga tidak ada kumparan, sehingga tidak membutuhkan brush. Maka motor jenis ini motor yang paling rigid, paling murah gitu ya. Dan maintenance cost-nya rendah. Ini aplikasinya mungkin 80% motor listrik di industri adalah motor AC induksi 3 pas. Ya, karena memang motor jenis ini bandel gitu ya, awet. Bisa daya yang kecil, besar, dan pengaturannya mudah, kecepatannya pakai inverter. Nah, di dalam motor AC 3 pas itu kalau stator kumparan stator kita hubungkan dengan sumber AC 3 pas, di dalamnya langsung muncul medan magnet putar. Nah, kalau 2 dari 3 fasenya ini Anda balik, maka medan magnet putar di sini akan terbalik arah putarannya. Maka untuk membalik arah putaran motor AC 3 pas harus dibalik 2 dari 3 fasenya. Kalau motor DC, ya, kalau motor DC untuk membalik arah putarannya tinggal plus minusnya dibalik. Ya. Bentar. Oke. Jadi untuk membalik putaran motor DC tinggal dibalik plus minusnya. Kalau untuk membalik arah putaran motor AC 3 pas, tinggal dibalik 2 dari 3 fasenya. Ya. Nah, motor itu biasanya ada manualnya, tetapi secara inti karakteristik dari motor, jenisnya, ukurannya, dayanya, dan sebagainya, itu tertuang dalam motor nameplate. Jadi, kalau Anda melihat motor nameplate, Anda harus paham berarti motor ini itu dayanya berapa, misalnya ini 30 HP, terus tegangannya 460, arusnya 34,9,
RPM-nya atau putarannya 1765 dan seterusnya ya. Dari motor nameplate di sini Anda bisa tahu banyak tentang motor listrik tadi, karakteristiknya, sehingga nanti Anda bisa memilih motor listrik yang tepat. Misalnya Anda akan menggantikan satu motor listrik, tinggal dilihat nameplate-nya, maka Anda perlu mengganti motor listrik dengan nameplate yang sesuai. Ya. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik, jenis-jenis dan sebagainya, maka kita perlu tahu juga, paham juga bagaimana cara mengendalikan motor. Ya, bagaimana caranya menjalankan, bagaimana caranya menghentikan, bagaimana caranya membuat proteksi sehingga motor ini aman, lingkungan juga aman, mesin kita aman, bagaimana mengoperasikan. Ya. Bagaimana membalik arah putaran, mengatur kecepatan. Maka ini adalah topik-topik dari pengendalian motor listrik yang juga harus Anda kuasai. Anda harus bisa membuat rangkaian menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, membuat proteksi, overload, dan sebagainya. Ya, nah di dalam sistem kontrol itu ada input, ada kontrol, ada output. Motor listrik itu adalah bagian dari output. Nah, kontrol itu terbagi menjadi hardwire sama programmable logic control atau softwire. Nah, dulu itu kontrol banyak pakai hardwire, tapi sekarang mulai banyak digantikan PLC. Itu ya, karena lebih fleksibel, lebih simple, lebih kecil dibandingkan dengan kontrol pakai hardwire. Development-nya juga lebih mudah. Troubleshooting-nya lebih mudah dan sebagainya. Jadi kalau zaman dulu dari input tombol sensor kita ya ini dikendalikan pakai hardwire, ada relay, ada timer, ada counter, kita hubungkan ke kabel-kabel untuk menghidupkan motor listrik atau lampu kita. Nah, sekarang kontrol kita ini digantikan oleh PLC. Gitu ya. Kalau digambarkan ini, Anda ini harus menghubungkan kabel-kabel untuk kontrolnya. Nah, di sini memang menghubungkan kabel tinggal input dihubungkan input, output dihubungkan dengan output, gitu ya. Nah, kemudian logikanya yang ada di sini tinggal diprogram. Oke. Nah, sekarang kalau ada kasus misalnya gitu, bagaimana caranya sebuah motor AC 3 pas ini kita buat rangkaian pengendalian untuk menjalankan clockwise, menjalankan counterclockwise dan menghentikan. Ya, bagaimana Anda harus menyelesaikan ini secara hardwire maupun PLC. Oke. Nah, maka kita sudah belajar di situ untuk memutar clockwise dan counterclockwise supaya bisa terbalik arah putarannya, Anda harus membalik 2 dari 3 fasenya. Ya. Maka ini adalah rangkaiannya. Ini rangkaian K1 untuk memutar clockwise, K2 adalah kontaktor untuk memutar counterclockwise, sehingga tombol 1 ditekan, K1 aktif. Kalau K1 aktif, maka yang terjadi motor akan berputar clockwise. Kalau K2 aktif, motor akan berputar counterclockwise. Kalau tombol ditekan 3, maka motor akan berhenti. Ya, ini kalau secara hardwire. Kalau secara softwire, maka tombol kita hubungkan di input, ya, kontaktornya kita hubungkan di output, terus kemudian nanti logikanya kita buat di program PLC. Ini adalah rangkaian input output PLC-nya, ini adalah rangkaian dayanya, sehingga nanti kalau K1 aktif, di sini K1 tertutup, maka motor akan berputar clockwise, dan kalau K2 akan berputar counterclockwise. Ini adalah program PLC-nya, ini untuk memutar clockwise, ini untuk memutar counterclockwise. Begitu? Nah, kalau kita kembali lagi, motor itu menggerakkan apa saja? Bagaimana cara kita menghubungkan motor dengan beban kita? Cara menghubungkannya pertama adalah direct, yaitu motor langsung dihubungkan dengan beban. Ada motor dihubungkan melalui roda gigi atau melalui transmisi roda gigi atau transmisi belt, itu ya sebelum dihubungkan beban. Ada motor dihubungkan dengan belt conveyor di sini untuk menggerakkan beban. Ada motor dihubungkan dengan lead screw untuk menggerakkan beban. Ya. Nah, masing-masing di sini Anda harus tahu bagaimana
cara menghitung torsi beban. Ya, kalau terhubung ke roda gigi, kalau terhubung ke belt conveyor, kalau terhubung ke lead screw, bagaimana menghitung torsi bebannya? Ini sangat penting. Nah, setelah Anda tahu, maka torsi dan kecepatan kan menjadi daya. Nah, tinggal dibandingkan saja dengan daya motor. Kira-kira nanti bagaimana caranya Anda memilih motor listrik yang tepat untuk sistem yang ada di industri. Maka langkahnya adalah di sini. Pertama, mekanismenya apa? Mekanismenya mau direct, mau gear drive, mau tangential, atau mau lead screw, ini mekanismenya. Ya, setelah mekanismenya Anda tentukan spesifikasi lebih detail. Kalau ball screw, berapa pitch-nya, berapa kecepatannya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk gerakan dan sebagainya. Jadi ada mekanisme, ada spesifikasi, maka Anda bisa menghitung kecepatan dan beban. Ya, torsi dan kecepatan nantinya. Kalau sudah bisa Anda hitung torsi, maka Anda sudah bisa menghitung torsi, kecepatan, bisa menghitung daya, tinggal Anda pilih mau pakai motor stepper, motor AC, atau motor DC. Kalau motor AC, nah kemudian Anda dari torsi beban tadi, pilihlah motor AC yang tepat. Karena motor AC jenisnya banyak, berarti motor AC yang torsi dan kecepatannya sesuai dengan kecepatan yang sudah kita hitung. Oke, nah ini adalah prosedur untuk seleksinya. Nah, kemudian ini adalah rumus yang paling penting yang harus Anda kuasai untuk pengendalian motor listrik. Bahwa daya itu adalah torsi kali kecepatan. Daya itu berbanding lurus dengan torsi dan kecepatan. Maka kalau torsinya ingin naik, maka dayanya naik. Torsinya Anda naik, kecepatannya Anda naikkan, maka dayanya akan naik. Nah, di sini kalau dayanya tetap supaya torsinya naik, maka kita perlu menurunkan kecepatan. Jadi dari rumus ini kita sudah bisa menghitung semua kebutuhan untuk pemilihan motor listrik. Hanya nanti bagaimana menghitung torsi beban, bagaimana menghitung putaran beban, itu yang harus kita pelajari bersama sehingga dayanya total beban berapa, motor listriknya harus sesuai dengan kebutuhan daya. Torsi itu adalah gaya dikalikan dengan radius. Sedangkan daya di sini dalam satuan horsepower, ini 1 horsepower adalah 0,736 kW. Nah, saya ulang lagi terkait dengan dasar perhitungan. Jadi intinya Anda memilih motor listrik yang tepat untuk satu beban atau kebutuhan mekanisme tertentu, ini sebetulnya Anda itu ingin membandingkan daya motor listrik Anda yang menggerakkan dan daya beban Anda yang digerakkan. Daya motor listrik harus lebih besar daripada daya beban. Kalau daya motor listriknya lebih kecil, ya bebannya tidak bisa digerakkan. Entah bebannya itu belt conveyor, entah bebannya itu lead screw, entah bebannya itu yang lain, AGV, maka daya beban ini harus lebih kecil daripada daya motor listrik kita. Nah, daya itu adalah torsi kali kecepatan. Maka, kalau supaya beban Anda itu bisa diputar, maka torsi motor listrik Anda harus lebih besar daripada torsi beban. Dan kecepatan motor listrik Anda harus sesuai dengan kecepatan beban. Nah, karena daya adalah torsi kali kecepatan, maka kalau torsi ini lebih besar dari beban, kecepatan motor listrik sama, maka daya motor listrik Anda lebih besar daripada daya beban. Nah, sekarang Anda harus belajar bagaimana menghitung torsi beban, bagaimana menghitung kecepatan beban. Ini adalah rumusnya. Kalau kita misalnya belt conveyor dengan kecepatan transaksi 150 mm per detik. Berapa RPM-nya yang ada di puli di sini? Anda harus bisa menghitung dengan rumus ini. Maka ini kecepatan transaksi, diameter pulinya di sini, maka akan ketemu berapa kecepatan putaran dari puli di sini. Nah, kecepatan putar puli di sini nanti sama dengan kecepatan motor. Kalau misalnya langsung dihubungkan. Kalau dengan transmisi yang harus dibagi dulu dengan perbandingan transmisinya. Kalau lead screw,
Demikian pula. Ini adalah rumusnya untuk menghitung kecepatan putaran setelah kita tahu kecepatan translasinya. V ini adalah kecepatan translasi, A ini adalah ball screw-nya pitch, ya, ball screw pitch ya. Kalau sudah Anda bisa menghitung kecepatan putar, ya, tadi kan daya itu adalah torsi kali putaran. Putarannya sudah tahu, torsinya. Nah, ini adalah cara menghitung torsi kalau kita pakai ball screw. Ini adalah cara menghitung torsi kalau kita menggunakan pulley. Ini cara menghitung torsi kalau kita menggunakan belt conveyor atau rack and pinion. Ya. Kecepatannya tahu, torsinya sudah dihitung, maka torsi kali putaran akan ketemu daya beban. Nah, kemudian daya bebannya itu kita bisa memilih daya motor listrik yang lebih besar daripada daya beban. Itu kira-kira untuk pemilihan motor listrik. Nah, ya, sebelum kita akhiri ada dua hal juga yang penting yang sudah saya sampaikan. Pertama adalah masalah safety. Jadi teman-teman nanti akan bekerja di industri, kalau kaitannya dengan motor listrik, itu bekerja dengan listrik dengan arus yang besar. Maka safety itu sangat penting. Keamanan sangat penting. Industri sangat konsen terhadap hal ini. Kalau Anda melanggar safety, melanggar keamanan, maka Anda bisa dikeluarkan. Nah, electrical safety itu apa? Maka Anda harus bisa mengenali bahaya yang terkait dengan penggunaan listrik. Bahayanya apa? Nah, kalau Anda tahu bahayanya, Anda harus mengambil tindakan pencegahan supaya bahaya tadi itu tidak menimbulkan kecelakaan atau kematian. Misalnya, Anda akan akan memperbaiki satu mesin. Maka listriknya harus dimatikan. Karena kalau nanti listriknya tidak dimatikan, ada gerakan atau kemudian ada arus listrik, itu akan membahayakan Anda. Oke, itu yang penting pertama. Terus yang berikutnya adalah yang kedua. Bahwa Anda sekarang ini ada di era revolusi industri 4.0 yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kehidupan kita itu nenek moyang kita dulu itu awalnya kehidupannya adalah berburu dan meramu. Maka hidupnya selalu berpindah-pindah mencari tempat yang di situ buruannya banyak. Kemudian nenek moyang kita sudah belajar bagaimana supaya tidak pindah-pindah. Maka muncullah namanya society agraris. Menempat di satu daerah, dia bercocok tanam untuk makan hasil dari cocok tanam tadi. Kemudian berkembang lagi karena kebutuhan manusia yang banyak, berkembanglah industri. Ya, maka di sini muncullah revolusi industri. Revolusi industri ini muncul yang pertama karena ditemukannya mesin uap. Maka muncullah society industri. Orang bekerja di industri untuk menghasilkan barang, memperoleh uang untuk makan, dan untuk kebutuhan yang lain. Nah, revolusi industri yang kedua terjadi ya setelah ditemukannya listrik. Nah, ditemukannya listrik, maka terjadi perubahan yang sangat besar di industri. Ya, saat itu muncul banyak pengangguran karena industrinya sudah bisa bekerja secara mass production dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, munculnya komputer. Maka itu muncul dan internet. Itu muncul society keempat, di mana ada information society. Komunikasi jadi lebih mudah. Ya, hubungan kita dengan orang antar pulau, antar negara menjadi lebih mudah. Kita bisa menawarkan barang menjadi lebih jauh. Ini adalah society keempat, ditemukannya komputer internet. Nah, internet ini lebih berkembang lagi nanti. Maka society-nya adalah society kelima nantinya. Nah, kita masuk sekarang di society kelima, yaitu society yang cerdas. Di mana di situ ada artificial intelligence, Internet of Things, ini yang akan mempengaruhi society kita. Nah, Anda sekarang ada hidup di sini. Dan Anda harus responsif terhadap perubahan ini. Anda harus mengikuti teknologi perkembangan yang ada di sini. Kalau tidak, Anda akan tersingkirkan. Oke? Nah, itu yang jauh lebih penting buat Anda ketahui bersama bahwa Anda sekarang ada di hidup di society 5.0, di mana di situ ada artificial intelligence, internet, komputer, robot dan sebagainya itu sekarang berkembang untuk mendukung kehidupan kita. Ya. Nah, kalau Anda ingin survive, maka
responsiflah terhadap perubahan tadi. Bukan orang yang cerdas, bukan orang yang kuat yang akan responsif, yang akan survive, tapi orang yang responsif terhadap perubahan yang terjadi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ringkasan dari semua perkuliahan yang sudah kita ikuti. Semoga ringkasan ini bermanfaat buat teman-teman untuk merangkum semuanya, sekaligus bisa digunakan untuk teman-teman berefleksi untuk mengembangkan diri ke depan menjadi lebih baik. Sekian ringkasan perkuliahan teori terakhir motor listrik dari saya. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, salam PMSD.